Jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Gratis loh ya. Annyeonghaseyo, Jonen Bambirago Tegal Saramida. Halo, hai, yang Babi dari Tegal Ekwe. Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat key atau bikin gerakan animasi. Key-nya ini run cycle, tapi sudah menggunakan teknik cutout animation. Nah, kebetulan cutout animation yang di dalam Toon Boom Harmony kita pakai metode yang pakai ada notice-nya, lalu ada rigging yang pakai apa? Pakai deformasi. Nah, sekarang kita mau coba bikin melalui key, kemudian ada extreme, breakdown, dan dikasih in between. Oke. Sekarang kita pakai karakter yang Mas B. Notes-nya sama seperti tadi, sudah rapi. Lalu kita bikin pose pertama menyesuaikan. Ini saya ambil referensi atau contekan. Kemudian kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu maksudnya 7 key, yang ke-8-nya balik lagi gerakan yang pertama. Nah, kita coba dulu bikin gerakan pertama ini untuk membuat key yang nomor 1. Nah, yang perlu diklik justru cuman kinematic output yang di atas yang ada P-nya, artinya ini pack-nya saja. Nah, kita harus klik tiga-tiganya supaya nggak kenapa-kenapa. Ini kita coba bikin pose yang pertama. Jadi dia akan lari di garis gambarnya. Lalu untuk membuat key animasi di sini, kita tinggal bikin yang di tengah, kemudian yang paling ujung, lalu berikutnya yang di tengah tapi ditukar kaki dan tangannya. Jadi saya kasih contoh dulu. Ini kan gambar pertama, lalu kita mau bikin yang kedua. Kita tinggal masuk klik yang kedua. Karena ini lebih tinggi, kita stretch lebih tinggi. Nah, karena saya nyalakan onion skin-nya, kelihatan kan dia lebih tinggi. Lalu kalau mau kita geser sedikit nggak apa-apa. Kemudian kita pretelin badannya. Kalau tadi badannya begini, sekarang kita tekuk sedikit gitu ya. Jadi kita zoom pakai angka 2, kemudian diklik di badannya, lalu klik tanda di sebelah ini, tanda silang di sebelahnya palu, untuk membuat deform badan. Jadi misalnya dia lebih turun, tapi misalnya gini, jadi lebih nekuk sedikit ya. Nah, kepalanya juga bisa kita puterin dikit, lalu kita panjangkan. Oke, misalnya di sini kita klik kepalanya kita majukan menghadap ke depan, jadi ini diklik, digeser ke kanan. Nah, kalau perlu ini di apa? Tadi agak nunduk, ini agak berdiri, coba. Yang sebelumnya dibuat lebih nunduk dulu. Yang sebelumnya ini dibuat lebih agak lurus atau nunduk, baru yang keduanya yang kita bikin lebih ngedongak. Oke. Lalu kita lihat ya, kan tangannya nekuk, tapi tangan sebelah kanannya kelihatan dan kaki kirinya hampir lurus. Kita klik kaki kirinya ini, kita klik lagi, kemudian kita bikin seperti lurus tapi ke kanan. Nah, seperti jinjit. Tekuk lagi di sini, lalu panjangkan dikit, nggak apa-apa, karena ini bisa di scale. Kemudian yang ini kita rubah ke depan, jadi kayak nekuk ini ya. Kita putar, ini tekuk ke bawah. Oke, menaikin lagi nggak apa-apa. Nah, sekarang tangannya harus turun ke depan dan yang kiri masuk ke dalam. Jadi ini kita turunkan, diputar ke sini. Tapi karena diputar ininya pindah, kita geser tuasnya supaya tetap ada di lengan. Kemudian kita klik yang satunya, kita pindahin ke dalam. Nah, karena ini lebih jauh, kita bisa stretch lalu diputar. Nah, apa yang terjadi
kakinya nembus tangannya nembus ke kaki dan tangannya ini nembus ke buntutnya Mas B. Jadi pastikan supaya semuanya pas di tempatnya. Ini dulu kita klik, kemudian kita geser dengan cara klik Alt, kemudian tanda panah atas. Nanti dia akan di belakang, kelihatan kan? Nah masalahnya ini juga si buntutnya kita pindahin ke belakang supaya nggak nutupin badan. Pakai Alt, klik yang yang tanda panah beberapa kali sehingga dia akan di belakang. Nah, ini gambar yang kedua, kita cek dulu. Nah sebenarnya untuk gambar yang ketiga kita menggunakan gambar yang sama dengan pertama, cuman kakinya dirubah, tangannya dirubah. Jadi kita select pakai shift ketiga frame, kita copy, kita pastekan di depan, paste. Jadi key-nya diulang, cuman posisinya dibalik semua. Jadi yang ini tangan kanannya yang ke depan, tangan kirinya ke belakang. Seperti tadi, jadi diklik tangannya, klik kode ini di sampingnya tanda palu. Kemudian kita tukar karena tangannya sampai ke depan, mungkin sedikit lebih panjang. Kalau mau hand ininya juga diputar silahkan. Kemudian ininya kita pindahkan, si tuasnya pindahkan di lengan. Oke, lalu tangan yang satu lagi kita klik, kemudian kita putar. Nah karena ini sedikit lebih panjang, kita bisa geser aja, lalu kita putar. Sorry, intinya kalau kena yang lain balikin lagi. Kalau tuasnya sudah jadi putih berarti ini udah bener. Nah tangannya ikut kan, mungkin turunin dikit. Jangan lupa tadi karena dia ketutupan si buntutnya nanti kita pindahin. Tangannya misalnya gini, klik di buntutnya, kemudian tadi pakai alt tanda panah atas, maka dia akan di belakang. Kita lihat, ini masih salah berarti. Harus diklik dulu menjadi putih baru bisa digeser. Kalau tadi saya geser bukan yang jadi putihnya, nanti salah putihkan begini. Oke, baru klik ininya lagi, lalu pakai alt dan tanda panah. Oke, sampai sini kita lihat keseluruhan lagi. Jadi gerakannya sama persis sama frame pertama, hanya kaki dan tangannya berubah. Kakinya belum dirubah, tangannya sudah dirubah, kakinya belum ya. Oke, kita dekatkan lagi. Nah minimal lagi nekuk. Lalu kaki yang kanan yang nekuk, kaki kirinya yang memanjang. Jadi kita tekuk. Oke, misalnya jangan terlalu panjang. Lalu kaki yang sebelah kanan justru yang ke depan. Ini kita bisa panjangkan. Lalu telapaknya bisa kita putar. Nah, balikin lagi ke yang ini. Ujungnya bisa ditempelin ke lantai, karena kan dia napak. Jadi kita lihat lagi. Jadi gerakannya mirip yang gerakan yang ini. Kemudian frame yang kedua tadi kita copy, tapi mau di flip tangan dan kakinya, jangan lupa. Kita copy, taruh di frame keempat, paste. Nah, sekarang ditukar tangannya. Di sini gambarnya nggak ada, tapi maksudnya setelahnya. Jadi sekuen yang berikutnya. Lalu tangannya kita mundurkan dikit, tangan yang dalamnya justru dimajukan. Misalnya kita geser, lalu ditolakkan ke depan. Yang ini justru mundur.
klik lagi, klik sampai putih, baru mundurin dikit. Nah, kakinya ditukar, yang ini jadi lurus ke belakang, diputar tuasnya, karena ini lebih pendek sebelah sana, yang ini dibalik menjadi menekuk ke depan. Ini ya, kaki telapaknya diturunkan dikit, putar dikit. Nah, kembali lagi ke sini, bisa dipendekin sedikit. Oke. Nah, sebetulnya sampai sini kita udah mulai bener. Tadi lengannya aneh ya, lengannya kita majukan dulu sedikit. Nah, supaya nggak terlalu aneh. Oke, kita lihat, lalu kita coba. Jadi sebelumnya kita punya 1, 2, 3, 4 frame, kemudian balik lagi ke sini. Jadi untuk mencoba ini tinggal dimasukin, lalu framenya kita ganti misalnya cuma 4 frame supaya pelan gitu ya, karena gambarnya cuma 4, lalu kita play. Jadi sebenarnya ini udah jadi untuk lari yang pertama. Nah, berikutnya adalah kita membuat keyframe diantaranya lagi. Kan diantara key ada extreme, ada breakdown. Nah, kita bikin breakdownnya, karena ekstrimnya kita udah bikin, sekarang kita bikin breakdownnya. Caranya, di dalam setiap frame itu klik dulu semua ketiga-tiganya, lalu tambahkan shift plus. Shift plus itu untuk tambah frame, jadi dia akan punya satu in between, tapi sebenarnya ini masih key juga. Kemudian kita buat di sininya, kan ini sebenarnya kalau di play jadinya begitu, langsung nyambung. Nah, kalau kita pengen rubah supaya seperti ini, kita tinggal rubah misalnya kakinya, badannya lebih turun, kakinya nekuk sedikit, terus itunya naik misalnya. Berarti ini tinggal didekatin lagi kayak tadi. Ini ditekuk dikit. Oh, dia agak napak, agak ke depan, sorry. Ini giniin. Nah, baru kaki yang dalam nekuk ya, benar. Tekuk lagi deh biar kelihatan. Oke. Lalu tangannya ada yang berubah, dia mendekati. Jadi minimal ketekuk mendekati. Kemudian yang ini malah agak ke belakang ya, karena kan mau gantian. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya sudah ada satu in between. Ini tinggal diklik F6 untuk bikin key. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya ini tinggal nambahin semua. Yang ketiga tinggal ditambahin 1 frame. Tadi ya pakai shift plus. Nah, masalahnya di frame segini, ini sebenarnya dia agak kayak terbang ya. Jadi kita rubah sedikit di sini, kakinya itu betul-betul melebar, kayak mau di awang-awang gitu. Nah, kaki kirinya juga. Nah, kalau perlu misalnya badannya dinaikkan lagi sedikit, ini tinggal digeser, pilih semuanya, lalu tadi ya tangannya dipindahkan karena dia mau ke depan. Geser dikit aja ya, dikit aja, karena dia udah mau ke depan. Kemudian yang kirinya nggak usah ya, karena dia udah bikin image sendiri. Lalu berikutnya kita beri key di sini.
dikasih in between lagi yang di tengah. Tadi setelah ini kan udah jadi ini. Nah, yang ini sebelum jadi kebalikannya ini kasih satu frame lagi, shift plus, kemudian baru sisanya. Nah, ini saya belum bikin in between yang dua-duanya karena harusnya ini harus balik lagi. Jadi kalau mau persis kayak gerakan sebelumnya, kita tinggal nambah key yang ini, kita tambahkan copy di sini supaya gerakannya tadi tetap ngikutin kayak sebelumnya. Nah, key ini tinggal kita tutup supaya si in between-nya masih tetap. Nah, sepertinya udah jadi. Setelah kita bikin tadi kan dari 4 jadi 8, sekarang kita udah isi lagi in between-nya. In between tinggal shift plus saja ya. Jadi ini gerakannya kira-kira begini. Lalu dia akan inverse-nya, jadi sama loncat tapi yang lebih melebar. Nah, jangan lupa kita animate sedikit untuk untuk buntutnya. Jadi kalau pas dia naik buntutnya kayak nutup, kalau pas dia turun buntutnya lebih membuka. Jadi kalau kita play kira-kira gini. Jadi pas lari itu buntutnya akan melebar menutup. Kalau kurang lebar kita lebarin lagi ya. Misalnya segini. Yang pas di sini buntutnya lebih lebar. Kita klik di buntutnya, lebarkan, kalau perlu tarik dikit. Lalu buntut yang belakang, klik sampai dengan putih, dilebarkan, terus putar. Oke, jadi dia akan pada saat naik harusnya nutup banget. Sorry, ini diklik lagi, lebih nutup. Terus balik lagi. Oh, baliknya belum lebar banget ya, agak sedikit nutup. Klik lagi, terus agak sedikit nutup, baru dia ngebuka. Oke, kita coba. Jadi kesannya cuma seperti goyang-goyang, padahal itu membuka dan menutup ya. Oke, jangan lupa di save, kasih nama, misalnya versi 02, 03 dan seterusnya. Kalau kita mau ngecek hasilnya seperti apa, bisa klik yang ini. Ini tuh untuk menunjukkan seberapa tajam gambarnya. Kalau mau misalnya referensinya kita buang, lalu kita klik ini tanda yang ada bintangnya, play, klik yes. Dia akan bikin di layer baru, tapi hasilnya, jadi gambarnya akan lebih tajam. Kalau ini kan gambarnya yang kayak setengah resolusi. Nah, nanti dia akan nongol, dia akan render per frame juga dulu, baru akan jalan lagi. Oke, ini kalau kita play sekali begini, nah ini looping, ini jadinya gambarnya. Jadi jangan lupa ya, kepalanya bisa di stretch, bisa di squash, terus kakinya bisa diberhentikan pas dia terbang. Oke. Demikian tadi cara bikin key, lalu extreme dan breakdown di dalam cutout animation, atau kita biasanya nyebutnya juga rigging, atau sekarang istilahnya sebenarnya digital puppeteers. Jadi ini yang dinamakan digital puppeteers. Kita menggunakan tone boom harmony sehingga karakternya cukup digambar satu, tapi kemudian animenya bisa banyak dan bisa dideformasikan tadi, bisa dipanjangin, ditekuk, atau di squash dan di stretch. Oke, demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam animasi.